Kalian tahu nggak di sekeliling Ka'bah itu apa? Ada apa? Selain rumah-rumah sama hotel, di sana ada laut nggak? Nggak. Ada gunung nggak? Ada, tapi gunungnya gunung Bukit Pasir, ya. Tapi qadarullah, kalau yang namanya gurun, kira-kira ada hujan nggak? Kalau gurun ada hujan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada hujan. Kalau di padang pasir itu nggak ada hujan. Tapi qadarullah, jadi Ka'bah itu cekungan, ya, lembah, di bawahnya Ka'bah, di lembahnya itu Ka'bah. Nah, jadi kalau datang hujan dan besar itu Ka'bahnya tenggelam. Nah, itu terjadi saat zaman Rasulullah SAW, ya, qadarullah. Dan hikmahnya apa? Terjadi banjir di Mekah, hikmahnya Ka'bahnya pun direnovasi atau diperbaiki, ya. Jadi dibagusin lagi Ka'bahnya. Nah, di sana ada beberapa suku. Sebelum datang Islam itu mereka tuh kental sama suku-sukunya. Suku, kalian tahu suku? Apa? Bukan kaki, ya, bukan. Suku itu kumpulan manusia yang diikat oleh biasanya keturunan, keluarga. Suku apa kalau di Arab gitu, ya. Jadi keturunannya, kakek moyangnya siapa? Nah, itu sukunya. Kalau di kita lebih ke budaya sukunya, ya. Kalau di Indonesia lebih ke budaya. Sunda, ya, Sunda, Jawa, Medan, gitu, ya. Kalau kita lebih ke bahasa, lebih ke daerah. Nah, di sana sukunya keturunannya, kakek moyang siapa. Nah, karena Ka'bahnya tenggelam, berarti kan perlu diperbaharui, perlu diperbaiki. Semua orang yang tadinya ingin memperbaiki karena takut ada kalau kita kan Ka'bah itu sakral, ya. Ka'bah itu Ka'bah itu pamali lah kalau bahasa Sundanya mah, ya. Jadi jangan diapa-apain gitu, takut keramat. Nah, tapi karena ada banjir itu, jadi mau nggak mau harus dibenahi, harus diperbaiki. Nah, jadi setiap suku itu berbondong-bondong, ya, untuk membangun Ka'bah. Jadi semuanya bekerja sama sukunya. Nah, kemudian jadi suku-sukunya biasanya bertengkar itu dia sama-sama membangun Ka'bah. Nah, kemudian pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter. Ya, berarti agak tinggi 1,5, ya, setinggi ibu berarti, ya. Dan tiba saatnya batu hitam Hajar Aswad ditempatkan kembali ke tempatnya semula di sudut timur. Nah, udah kenal batu Hajar Aswad? Pernah, ya. Jadi nanti kalau kita haji atau umroh, kita disunahkan untuk mencium batu Hajar Aswad. Nah, dari sebuah hadis diterangkan bahwa batu Hajar Aswad itu bukan batu yang berasal dari bumi, tapi dari surga. Dan Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Nah, padahal batunya sebetulnya bukan warna hitam asalnya, warnanya putih. Tapi
karena dosa-dosa manusia batunya jadi menghitam. Jadi dinamakan Hajar Aswad atau batu hitam. Itu sunnah ya. Jadi kita sunnah itu berarti ibadah yang bila dikerjakan mendapat pahala. Nah, kita jadi ingin memperoleh pahala, ya udah dilakukan ya, karena kalau tidak dilakukan berarti ya nggak dapat pahala, rugi. Nah, jadi suatu kehormatan adalah bisa meletakkan batu hajar aswad ke tempatnya. Tetapi karena tadi ada suku-suku tadi ya, 4 suku di sini diceritakannya 4 suku. Nah, atau kabilah ya, kabilah. Nah, karena ini merupakan upacara suci penuh kehormatan, berebutlah tiap suku atau kabilah untuk meletakkan batunya. Nah, kabilah Abu Dar merasa lebih berhak. Ya, jadi ada banyak kabilah, salah satunya Abu Dar merasa aku loh ini kelompok aku nih ya, yang merasa ini lebih berhak, aku lebih berhak. Nah, terus kelompok yang lain sampai adu mulut, ya akulah gitu ya, terus aku gitu ya. Nah, kemudian memanaskan ya, kan tadi pokoknya berebutan sampai mau ya gitu ya, sifatnya orang Arab gitu ya, jadi menggebu-gebu. Nah, di tengah keadaan itu muncullah Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Siapa? Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah. Nah, Abu Umayyah adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi berarti ya. Nah, dia mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Nah, apa syaratnya Abu Umayyah? Kata Abu Umayyah, serahkan putusan kamu ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu sofa. Nah, terus ya udah disetujui sama semua kabilah atau suku. Nah, berarti orang-orang semua orang itu menanti siapa yang akan masuk lebih dulu dari pintu sofa. Nah, kira-kira siapa? Ya, betul. Nabi Muhammad SAW. Tapi belum jadi nabi ya. Ini masih Muhammad muda. Ya, belum bergelar nabi karena wahyunya belum turun. Nah, ya anak-anakku, ternyata yang datang pertama kali betul tadi ya dari pintu sofa adalah Muhammad muda, dan orang-orang di sekitar Ka'bah itu bersorak lega, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini dia al-amin gitu, karena di sana senang nyebut gelar ya sama. Al-amin itu artinya ya apa? Al-amin dapat dipercaya, iya, karena dapat dipercaya. Nah, makanya ya kalau mau bercanda juga jangan berbohong. Makanya kita dapat dipercaya, karena kepercayaan itu mahal, susah. Ya kalau kita udah enggak ya suka berbohong, itu enggak susah. Kita mendapat kepercayaan orang, ya gitu. Nah, dia orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini dan kami akan menerima putusannya. Nah, itu ya, jadi baru datang udah dimintain ini putuskan. Gimana nih? Gitu ya. Nah, diceritakanlah orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad muda
yang saat itu belum berumur 30 tahun. Ya. Berapa umurnya, Dedek? Ai? Itu lihat ibu cerita nggak? Berapa umurnya? Bagas? 30 30. tahun. Muhammad berumur 30 tahun. Ya. Dengar ceritanya. Tapi dengar nih ibu Ya. kali bercerita. Oke. Berapa tadi umurnya? 30. 30 tahun. Ya. 30 tahun. Nah, jadi ini siapa tahu kan nanti Bagas bisa ya memberikan keputusan. Apa nih keputusannya dari masalah ini? Ya, jadi kita itu harus masalah nggak apa-apa ada masalah. Yang penting bisa memutuskan. Ya, jangan lupa minta petunjuk Allah. Ya, karena ini pun masalah itu terjadi karena Allah yang akan memberikan solusi. Kita hanya minta petunjuk aja, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Tetap ya, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Nah, kemudian Muhammad Muda berpikir sejenak, lalu dia berkata, apa katanya? Katanya apa? Tolong bawakan sehelai kain. Ya, buat apa? Buat apa? Coba. Ada yang tahu? Iya, untuk mengakar. Ya, Kain kan ada berapa? Ada 4 sudut ya. Iya. Iya. Jadi setiap sudutnya. ya. Jadi ini Hajar Aswad kebetulan hitam. Nah, ya. Rasulullah atau Muhammad Muda simpan di atas kainnya. Nanti setiap kabilah pemimpin kabilahnya semuanya ada di sudut-sudutnya. Jadi bareng-bareng untuk mengangkat Hajar Aswad, memindahkannya kepada tempatnya yang di sebelah sudut timur, gitu ya. Nah, di sini ya, kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkat batu hitam itu dan diletakkan di tengah-tengah kain. Nah, kayak gini ya. Nah, kelihatan gambarnya? Nah, ini Muhammad. Nah, ini batunya nih. Ini petinggi-petingginya atau ketua kabilahnya. Ya, jadi kehormatan semuanya mendapatkan kehormatan yang sama. Nah, kemudian Muhammad Muda berkata, hendaklah setiap ketua kabilah memegang ujung kain. Kemudian para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat tadi itu ya, di tempat Hajar Aswad semula berada. Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Semua pihak merasa amat puas. Ya, berarti kan semuanya dapat kehormatan dan kesempatan untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Nah, itulah kisah Rasulullah SAW sewaktu muda. Jadi muda pun kita harus bisa mencari dan mengambil keputusan.